Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa dalam perkuliahan jarak jauh. Berjumpa tapi dalam jarak yang jauh. Untuk malam hari ini masih bersama statistika matematika. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa menjaga pola hidup sehat, jaga jarak, senantiasa menjaga kebersihan, dan tidak keluar rumah kalau tidak dengan alasan yang sangat perlu. Ya, semoga juga yang masih bekerja senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali lagi ke materi dalam perkuliahan. Minggu lalu kita sudah masuk ke dalam transformasi peubah hajat dalam fungsi peluang gabungan. Saya senantiasa mengingatkan, dalam situasi seperti ini mahasiswa dituntut untuk mandiri, kreatif, inovatif, karena apa ya? Karena sebenarnya sumber informasi itu tidak hanya berasal dari pengajar atau dalam hal ini dosen, ya, bisa dari mana saja. Browsing di internet itu materi banyak sekali. Kalau terkendala oleh buku, ya, di internet itu menyediakan banyak sekali materi. Ya, sedikit mengomentari, ya, terkadang mahasiswa itu kalau diberikan tugas yang banyak itu mengeluh, tetapi ya kalau tidak diberi tugas ya tidak ada inisiatif, ya. Di sana kelemahannya, ya. Mungkin kelemahan kita, ya, saya juga mungkin terkadang seperti itu, ya, dulu waktu jadi mahasiswa. Jadi silahkan nanti untuk inisiatif, untuk kreatif di dalam menyelesaikan permasalahan ataupun memahami materi. Ya, kalau kita singgung materinya, sebenarnya cara belajar matematika yang paling mudah itu yaitu dengan contoh, ya, dengan contoh soal, dengan mengerjakan ulang contoh, ya, contoh yang ada penyelesaiannya. Kemudian Anda kerjakan, coba dipahami, ya. Kemudian dikerjakan tanpa melihat, kemudian nanti dicocokkan, seperti itu. Cara belajar yang paling sederhana, paling mudah. Sedikit saya ulas terkait transformasi peubah hajat kontinu ini. Apa sih transformasi itu, kan, gitu. Transformasi di sini kan bisa terkait dengan perubahannya, baik perubahan bentuk atau perubahan apapun, ya. Kalau di sini transformasi peubah hajat, ya berarti ada perubahan terkait dengan peubah hajat itu sendiri. Bahasa sederhananya, ya, kita ingin mengganti peubah hajat dengan syarat tertentu. Syarat tertentu itu ini apa maksudnya, ya? Syarat tertentu itu ya sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya di sini ada peubah hajat XY, ya. Misal kita analogikan saja XY itu misalnya sebagai mahasiswa perempuan, mahasiswa laki-laki, ya, misal, ya, hanya menganalogikan. Nah, kita ingin mempersyaratkan terkait dengan peubah hajat ini, misalnya kita ingin mempersyaratkan bahwa mahasiswa laki-laki, misalnya mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan yang orang tuanya misalnya polisi ataupun petani ataupun apa. Kemudian syarat yang kedua misalnya mahasiswa yang orang tuanya misalnya pekerjaan yang lain, gitu. Jadi nanti bisa dirumuskan dalam variabel yang lain dengan pemodelan yang lain. Atau mungkin variabel yang ini tadi X dan Y-nya ini kita ganti misalnya mahasiswa dengan IPK misalnya
IPK di antara 2 dan 3 misalnya. Ini misalnya mahasiswa IPK-nya 3 ke atas misalnya. Ya nanti di sana bisa dimodelkan terhadap variabel yang lain misalnya. Sehingga nanti secara prosedural atau secara kalau boleh saya sebut secara rumus, nanti kita ingin mentransformasikan nanti harus mengikuti kaidah demikian. Sekali lagi, transformasi di sini dengan kata lain kita ingin merubah variabelnya, Jadi nanti ini merupakan fungsi asalnya, ini kan fungsi f xy ya. Sehingga nanti ini kan fungsi yang mengandung xy ya. Maka untuk merubah variabelnya kan otomatis nanti x dan y-nya ini ingin kita ganti. X dan y-nya ini ingin kita ganti dengan variabel yang baru. Nah, dengan kata lain fungsi baru itu nanti yang kita substitusikan ke dalam fungsinya. Nah, ini kan fungsi yang baru atas apa? Atas variabel yang baru. Jadi nanti di sini hasilnya adalah fungsi h dengan variabel yang baru. Aturan ini menyebutkan bahwa di samping adanya substitusi variabel awal terhadap variabel yang baru, maka di sana harus dikalikan dengan nilai mutlak dari Jacobian. J itu Jacobian, nilai mutlak dari Jacobian. Ini nilai mutlak ya, di sini ini nilai mutlak. Sedangkan Jacobian itu diperoleh dari determinan, determinan dari metrik masing-masing fungsi atas apa? Fungsi atas variabel awal. Nah, ini kan fungsi atas variabel. Fungsi x diturunkan terhadap variabel yang baru, diturunkan terhadap u dan v. Seperti itu ya. Ini jangan sampai terbalik-balik. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita cermati sesuai dengan narasi ini kan masing-masing entry fungsi variabel awal yang diturunkan terhadap variabel yang baru kan. Sekali lagi, kalau di sini nilai mutlak, ini adalah determinan. Jadi nanti fungsi hasil transformasi ini nanti pasti dikalikan dengan bilangan kalau tidak nol ya positif. Karena apa? Karena di sini nilai mutlak. Ya. Kalau Anda belajar analisa real di sana, fungsi mutlak itu kan dikotomi, kalau tidak bernilai nol bernilai positif. Jadi nanti kalau di sini Anda dikalikan dengan negatif, hasilnya ini negatif, berarti itu salah. Berarti itu salah. Kemudian nanti kalau ini coba kita rangkumkan prosedural langkah-langkahnya dengan membahasakan yang lebih sederhana. Ini saya coba bahasakan yang lebih sederhana. Saya ambilkan dari bukunya Nargerianto, buku yang merah. Ini kalau di halaman 391, di buku yang merah. Langkah pertama nanti menuliskan perubahan transformasi prasyarat sebagai patokan untuk perubahan yang baru. Dan yang kedua menentukan inverse dari perubahan prasyarat. Nah, ketika menentukan nilai Jacobian ya, dan seterusnya. Nanti bisa Anda baca. Nanti kita praktekkan. Kemudian di contoh ini misalnya kita berikan fungsi densitas gabungan. Hati-hati di sini yang saya berikan contoh adalah fungsinya fungsi konstan. Fungsi konstan seperempat x. Jadi di sini tidak mengandung variabel asalnya, tidak mengandung. Dengan ini intervalnya transformasi ya. Jadi transformasi di sini polanya bebas ya, nanti tergantung dari permasalahan di soal. Ini hanya salah satu contoh saja. Di sini ada x ditransformasikan atas variabel yang baru. Ini mensyaratkan untuk variabel yang baru yang pertama x dikurangi y. Ini bisa jadi nanti x dibagi y, x per y bisa, atau akar x bisa, atau xy bisa ya, bebas nanti ini transformasinya, tergantung dari transformasinya. Ya, kalau di sini seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat
tadi secara prosedural menuliskan pembaca tadi kita ingin transformasikan seperti apa sih ya prasyarat itu seperti itu. Kita ingin mentransformasikan peubahnya itu menjadi seperti apa sih ya itu di sini prasyaratnya sebagai patokannya. Kalau kita ingin mentransformasikan merubah variabel ya, patokannya seperti ini. Tadi yang diinginkan apa? U itu variabel yang baru itu atas apa? X dikurangi Y. V itu atas apa? X ditambah Y. Sehingga nanti di sini saya katakan diubah menjadi huruf kecil ya. Mengapa? Silakan direnungkan. Kalau Anda sudah merenungkan di sini yang di atas ini melambangkan apa? Ini melambangkan variabelnya, melambangkan variabel atau himpunannya, melambangkan himpunan. Kalau di bawah ini dia sudah melambangkan nilainya. Kalau Anda sering menjumpai tulisan ya, Anda sering menjumpai tulisan misalnya fungsi P, misalnya fungsi P sama P X sama dengan X kecil. Sebenarnya seperti ini ya. Kemudian biasanya kan sudah ada angkanya P sama dengan X sama dengan 5. Ya, ini X ini melambangkan variabelnya, himpunannya, atau boleh nanti himpunannya. X ini melambangkan nilainya. Jadi ini sudah dalam bentuk nilainya sehingga nanti bisa kita operasikan. Tuh. Menentukan inverse ya. Inverse ini dengan kata lain kan di awal tadi kita ingin mensubstitusikan. Ya maka variabel yang baru ini kita rubah ke dalam variabel awalnya tadi. Variabel awalnya tadi kan XY. Nah untuk mensubstitusikan ke dalam XY kan kita rubah ke dalam bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Ini kan U sama dengan. Nah, diubah menjadi fungsi X dan fungsi Y atau dengan kata lain kita rubah ke dalam X sama dengan dan Y sama dengan. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan eliminasi, bisa dengan substitusi. Silahkan dicoba. Ya nanti kalau masih bingung nanti bisa request di grup nanti. Pak saya masih bingung, tolong jelaskan. Nanti insya Allah saya jelaskan. Kemudian menentukan nilai Jacobiannya, nilai Jacobian. Ya tadi yang X, Y ini tadi kita tinggal turunkan saja. Ini kan fungsi X ini tadi kita turunkan terhadap U dan kita turunkan terhadap V. Ingat di konsep kalkulus peubah banyak. Anda sudah mengambil kalkulus peubah banyak kan? Di kalkulus peubah banyak, jika kita turunkan secara parsial, secara sendiri-sendiri, secara terpisah, kalau variabel diturunkan terhadap variabel U, maka huruf yang lain itu kita analogikan sebagai konstanta. Huruf yang lain bisa kita analogikan sebagai konstanta kalau berdiri sendiri, atau kita analogikan sebagai koefisien kalau dia berdiri sama variabelnya. Nah, jadi diturunkan terhadap U ya ini sebenarnya ini kan do ya ini ya, lambang turunan do U per setengah kan, maaf U per 2 kan, atau setengah U ditambah setengah P kan. Nah, setengah U kita turunkan berapa? Setengah P kita turunkan terhadap U 0, sebenarnya tambah 0 gitu ya. Dengan cara yang sama nanti Anda bisa melakukan turunan yang lain. Sekali lagi ini konsep kalkulus perubahan. Sehingga nanti tinggal diperoleh saja nilai Jacobiannya. Nilai Jacobiannya diperoleh. Ya, ini nilai mutlaknya setengah diperoleh fungsi yang baru. Kemudian tadi intervalnya kita rubah, tinggal disubstitusikan saja intervalnya. Tinggal disubstitusikan saja. Tadi kan X sama dengan ya tinggal dimasukkan. Kan mudah kalau sudah dirubah jadi X sama dengan. Nah, X sama dengan tinggal dimasukkan di sini. Ini Y sama dengan tadi. Y sama dengan ini tinggal dimasukkan. Diperoleh pertidaksamaan. Ini penyelesaian pertidaksamaan. Ya, ini sudah diperoleh interval-intervalnya. Jadi diperoleh pertidaksamaan
di program linier ini sudah materi kuliah program linier.